Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, sehat semua? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan saya Bapak Mustain pada pelajaran PTQ kelas 8 dari Kitabus Shalah. Sebelumnya, like dan subscribe terlebih dahulu dan absen melalui kolom komentar YouTube nama dan kelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlul jama'ati, keutamaannya sholat berjamaah. Akhbarona Qutaibah an Malik an Nafi' an Ibni Umar anna Rasulullah, sesungguhnya utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Nabi, sholatul jama'ati, adapun sholat berjamaah, iku tafdulu, mengungguli ala sholatil fadhi, atas sholat sendirian, yaitu bisa ba'in wa isrina, dengan 27, bisa ba'in wa isrina dengan 27, apanya? Darajatan, derajatnya. Sungguh Nabi bersabda, sholat berjamaah mengungguli sholat sendirian dengan 27 derajat. Di sholat berjamaah melebihi atau mengalahkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Bandingannya 1:27. Ar-ruku'u, ruku' dunas sofi, di luarnya barisan, Akhbarona Humaid ibnu Mas'adah an Yazid ibni Zurai'in qala hadatsana Sa'id an Ziyad al-A'lam qala hadatsana al-Hasan anna Abu Bakrah, sesungguhnya Abu Bakrah, hadatsau, bercerita siapa Abu Bakrah pada hadis, annahu, sesungguhnya Abu Bakrah, iku dakhala, masuk dia al-masjidah, pada masjid, wan nabiyyu, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam iku rakiun, orang yang rukuk, Faroka'a, maka rukuk siapa Abu Bakrah, duna di luarnya as-sofi, barisan. Di belum sampai lurus dengan barisan, dia sudah mengikuti rukuknya Nabi. Faqala, maka bersabda siapa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bersabda setelah selesai sholat, dia bersabda kepada Abu Bakrah, zadaka, semoga menambah padamu
Siapa Allahu Allah? Siapa Allahu Allah? Khirson semangatnya. Khirson semangatnya. Wala ta'ud dan jangan mengulangi kamu. Dan jangan mengulangi kamu. Maksudnya jangan mengulangi mengerjakan rukuk di luar barisan. Abu Bakrah menceritakan hadis bahwa dia masuk masjid. Dia masuk masjid sedangkan Nabi sudah dalam keadaan rukuk. Sedangkan Nabi sudah dalam keadaan rukuk. Maka Abu Bakrah segera rukuk, tapi di luarnya barisan. Maka Abu Bakrah segera mengikuti rukuk, tapi di luarnya barisan. Di luarnya barisan. Setelah selesai sholat, Nabi bersabda kepada Abu Bakrah. Nabi bersabda pada Abu Bakrah, semoga Allah menambah semangatmu. Semoga Allah menambah semangatmu. Dan kamu jangan mengulangi lagi. Kamu jangan mengulangi lagi mengerjakan rukuk di luar barisan. Mengerjakan rukuk di luar barisan. Jadi yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama adalah walaupun Abu Bakrah ditegur oleh Nabi, tetapi sholatnya masih sah. Masih sah karena batas seseorang menjumpai rakaat itu yaitu ketika imam masih dalam keadaan rukuk. Imam masih dalam keadaan rukuk, makmum bisa menjumpai rukuk. Yang kedua yang bisa kita ambil yaitu ketika masuk masjid segera mengikuti apa yang dikerjakan oleh imam. Ketika imam dalam keadaan rukuk, ya ikut rukuk. Pama imam dalam keadaan iktidal, ikut iktidal. Imam dalam keadaan sujud, ya ikut sujud. As-sholatu sholat sunnah ba'da duhri setelah sholat duhur. Sholat sunnah setelah sholat duhur. Akhbarana Qutaibah ibnu Sa'id an Malik an Nafi' an ibni Umar. Anna Rasulullah sesungguhnya utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada siapa nabi yusolli sholat siapa nabi qabla duhri setelah sholat duhur. Setelah sholat duhur, rakaat ini 2 rakaat. Rakaat ini 2 rakaat. Wa ba'daha dan setelah sholat duhur, wa ba'daha dan setelah sholat duhur, rakaat ini 2 rakaat. 2 rakaat. Wakana dan ada siapa nabi yusolli sholat siapa nabi ba'dal maghribi setelah sholat maghrib. Rakaat ini 2 rakaat. Fi baitihi di dalam rumahnya Nabi.
Wa ba'dal isya, dan setelah sholat isya, rakaataini, 2 rakaat. Wa kana, dan ada siapa Nabi, la yusolli, tidak sholat siapa Nabi ba'dal jumu'ati, setelah sholat Jumat, hatta sehingga yansorifu, bubar siapa Nabi, maksudnya sampai ke rumah. Fayusolli, maka sholat siapa Nabi, rakaataini, 2 rakaat. Sesungguhnya Nabi sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat duhur dan sesudah sholat duhur. Dan Nabi sholat sunnah 2 rakaat di rumahnya setelah sholat maghrib dan setelah sholat isya. Dan Nabi sholat sunnah 2 rakaat di rumahnya setelah sholat maghrib dan setelah sholat isya. Sedangkan setelah sholat Jumat, Nabi tidak sholat sunnah hingga Nabi sampai ke rumahnya, lalu sholat sunnah 2 rakaat. Berarti sholat sunnah 2 rakaat setelah Jumatan itu di rumah. Jadi ketentuan sholat sunnah itu tidak harus 2 rakaat, bisa juga dikerjakan 4 rakaat seperti di dalam hadis Abu Dawud. Jadi diterangkan, barang siapa yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum dan sesudah sholat duhur, maka selamat dari neraka. Berarti menunjukkan bahwa sholat sunnah itu tidak harus 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Kitabul Iftitahi, catatannya pembukaannya sholat. Babul amali, babnya pekerjaan atau babnya amalan. Fi iftitahi sholati, di dalam pembukaannya sholat. Akhbarana Amr bin Mansur qala hadatsana Ali bin Ayyash qala hadatsana Syu'aib Ani Zuhri qala hadatsani Salim wa akhbarani Ahmad bin Muhammad bin Mughirah qala hadatsana Utsman huwa ibnu Sa'id an Syu'aib an Muhammad wa huwa Zuhri qala akhbarani Salim ibnu Abdullah bin Umar an ibni Umar, dari ibni Umar. Qala, berkata ibni Umar, Ra'aitu melihat aku Rasulullah pada utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Idzaftataha, ketika memulai siapa Nabi at-takbiro, pada takbir
Fis sholati di dalam sholat, di dalam sholat. Rafa'a maka mengangkat siapa Nabi, maka mengangkat siapa Nabi, yadaihi pada kedua tangannya Nabi, pada kedua tangannya Nabi. Hina yukabiru ketika takbir siapa Nabi, ketika takbir siapa Nabi. Hatta yaj'alahuma sehingga menjadikan siapa Nabi pada kedua tangan, sehingga menjadikan siapa Nabi pada kedua tangan. Hatwa mankibaihi lurus dua pundaknya Nabi, lurus dua pundaknya Nabi. Wa idza kabbara dan ketika takbir siapa Nabi, dan ketika takbir siapa Nabi, lirruku'i untuk ruku', fa'ala maka mengerjakan siapa Nabi, mengerjakan siapa Nabi, misla semisal, misla semisal, dalika demikian itu mengangkat tangan lurus pundak, mengangkat tangan lurus pundak. Summa kemudian, idza qala ketika bersabda siapa Nabi, ketika bersabda siapa Nabi, sami Allahu liman hamidah, pada kalimat sami Allahu liman hamidah maksudnya waktu i'tidal, berdiri dari ruku', fa'ala maka mengerjakan siapa Nabi, misla dalika semisal demikian itu, mengangkat tangan lurus pundak. Wa qala dan bersabda siapa Nabi, dan bersabda siapa Nabi, Rabbana walakal hamd, pada kalimat Rabbana walakal hamd. Wala yaf'alu dan tidak mengerjakan siapa Nabi, tidak mengerjakan siapa Nabi, dalika pada demikian itu, mengangkat tangan lurus pundak, hina yasjudu ketika akan sujud, ketika akan sujud, wala dan tidak mengangkat tangan, maksudnya hina yarfa'u ketika mengangkat siapa Nabi, ra'sahu pada kepalanya Nabi, pada kepalanya Nabi, minas sujudi dari sujud, minas sujudi dari sujud. Ibnu Umar berkata, aku melihat Nabi ketika memulai takbir di dalam sholat, maksudnya ketika takbiratul ikram, ketika takbiratul ikram, Nabi mengangkat kedua tangannya hingga
lurus pada dua pundaknya. Jadi ketika takbiratul ihram, Nabi mengangkat kedua tangannya hingga lurus dua pundak. Dan ketika Nabi takbir untuk ruku, Nabi juga mengangkat kedua tangannya lurus pundak. Kemudian ketika Nabi iktidal, membaca sami Allahu liman hamidah, Nabi juga mengangkat kedua tangan lurus pundak, dan Nabi membaca Rabbana walakal hamda. Sedangkan ketika Nabi akan sujud, dan ketika mengangkat kepala dari sujud, Nabi tidak mengangkat kedua tangan lurus pundak, atau Nabi tidak mengangkat kedua tangan gitu. Jadi kalau dari awal, dari takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan lurus pundak, maka sampai akhir pun itu juga harus lurus pundak. Jadi nggak bisa takbiratul ihramnya mengangkat tangan lurus pundak, kemudian pas mau ruku mengangkat tangan lurus telinga, selang-seling, nggak bisa. Jadi kalau dari awal takbiratul ihram lurus pundak, seterusnya lurus pundak. Kalau dari awal mengangkat tangan lurus telinga, maka seterusnya sampai selesai juga mengangkat tangan lurus telinga. Raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan, hatwal mankibaini, lurus dua pundak. Akhbarona Qutaibah an Malik an Ibni Syihabin an Salim an Abdillah bin Umar anna Rasulullah, sesungguhnya utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa nabi idzaftataha, ketika memulai siapa nabi as-sholata pada sholat, rafa'a mengangkat siapa nabi yadaihi, pada kedua tangannya, hatwa mankibaihi, lurus dua pundaknya nabi, Wa idza raka'a, dan ketika rukuk siapa nabi, wa idza rafa'a, dan ketika mengangkat siapa nabi, ra'sahu, pada kepalanya nabi, minar ruku'i, dari ruku', dalam kurung iktidal, rafa'ahuma, maka mengangkat siapa nabi pada dua tangan, kadzalika, seperti demikian itu lurus pundak.
Waqala dan bersabda siapa Nabi dan membaca siapa Nabi, Sami Allahu liman hamidah, pada kalimat Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Wakana dan ada siapa Nabi la yaf'alu, tidak mengerjakan siapa Nabi dalika, pada demikian itu mengangkat tangan fis sujudi, di dalam sujud. Sesungguhnya Nabi ketika memulai sholat Nabi mengangkat kedua tangannya lurus kedua pundaknya. Begitu pula ketika Nabi akan ruku dan ketika mengangkat kepala dari ruku dalam kurung iktidal, Nabi juga mengangkat kedua tangannya lurus dua pundak. Dan Nabi membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Sedangkan ketika akan sujud, Nabi tidak mengangkat kedua tangannya. Demikianlah anak-anak materi pada hari ini. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.